untuk orang awam, Iqra pertama ibarat Al-Quran. Memahami level keduanya Quran, sudah ada understanding-nya yang sangat well, sangat bagus, isyarat Al-Quran. Tapi kalau sudah mampu mengkaji kedalaman Al-Quran, membandingkan dengan tafsir yang lain melalui kontemplasi-kontemplasi, maka itu disebut memahami lapis-lapis terdalam Al-Quran, lataif Al-Quran. Tapi ada lagi yang disebut dengan haqaiqul Quran untuk para nabi atau orang-orang yang memiliki unsur-unsur kenabian. Karena ada 13 unsur kenabian. Kalau ada di antara kita di sini memenuhi 2 atau 3, 4 syurutul nabawi, syurutul nabi, syurutul anbiya, itu nanti bisa mengakses Quran haqaiq ini. Nah, eh, caranya untuk mengakses lapis demi lapis ini, Bapak Ibu sekalian, itu juga nanti ada ilmunya, ya. Ada eh, macam-macamnya juga. Jadi bukan hanya deduksi-deduksi akal, tetapi juga kita akan melalui eh, berlapis-lapis juga. Nah, inilah misalnya pernah saya sampaikan dulu. Nah, ikra pertama, kesadaran sensorialnya. Saya perbesar dulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ikra pertama tadi itu ialah memahami tentang eh, makna harfiahnya Al-Quran. How to read the Quran. Jadi mereka sudah bisa membaca Quran, mereka sudah bisa menghafal Al-Quran, ya. Tapi belum bisa paham artinya. Kalau sudah memahami artinya, maka itu masuk ikra kedua. Kesadaran intelektualnya, tafakur. Kalau di atas itu tadabbur, eh, memahami sensorialnya Al-Quran secara fisik. Nah, ini how to learn, how to think. Dan mampu mengkaji lebih mendalam. How to learn in the Quran. How to think deeply. What is the really meaning of the Quran, itu ikra yang kedua. Kayak Bapak Ibu sekalian dan kita di sini insya Allah. Tapi ikra yang ketiga, kesadaran emosional, tadakurnya, how to understand, how to meditate, how to understand deeply what is the really meaning of the Quran. Nah, kalau yang keempat itu tadi, ya, ikra yang keempat, kesadaran spiritual ini, how to dispel, how to annihilate itu. Jadi kesadaran batin yang paling dalam yang kita gunakan untuk membaca Quran. Jadi di atasnya sudah lewat itu kesadaran intelektual, emosional. Ini sepertinya kita berdialog langsung dengan Allah, apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu. Inilah makna. Ayat yang pertama Tuhan turunkan kan di situ ada 4 ikra kan Bapak Ibu. Ya, jadi dulu ketika ayat Quran itu diturunkan pertama, kan begini. Yaqra. Ini kata Jibril yang kuning. Yaqra. Nabi menjawab, ma Nabi qari. Yaqra. Ma Nabi qari. 2 kali kan Nabi menjawab, ma Nabi qari. Iqra yang ketiga, Iqra bismi rabbik, dan Iqra yang keempat, Iqra wa rabbukal akram. Nah, tidak mungkin redundant. Jibril itu mengungkapkan berkali-kali tanpa makna. Nah, inilah makna Iqra pertama, Iqra kedua, Iqra ketiga, dan Iqra yang keempat. Saya kira jarang kita perkenalkan di kampus atau di mana-mana materi-materi seperti ini. Nah, saya akan kembali visual analisis itu bagaimana digunakan untuk membaca eh, ayat yang kita baca tadi, ya. Saya tampilkan kembali, kan tidak ada 4 perspektif tadi kan membaca Al-Quran. Nah, sekarang ini Bapak sudah bisa membacakan tanpa menggunakan huruf Latin, ya kan? Ya, kalau orang yang eh, hanya bisa membaca Iqra pertama, dia hanya akan membaca ayat ini dengan menggunakan eh, huruf transliterasi. Jadi transliterasinya yang dibaca melalui huruf Latin, awalam yarau. Kalau membaca Quran melalui transliterasi,
maka itu susah nanti untuk keluar makhraj yang bagus, tajwid yang bagus, dan mad, tanda panjang yang bagus. Nah, lebih baik kalau kita memang belajar bahasa Arabnya, supaya tanda-tanda panjangnya bisa muncul. Misalnya, alma, panjang berjumpa dengan amsa itu pasti 6, minimum 3 sampai 6 harakat. Ya, tidak boleh baca pendek di sini. Nah, perhatikan Bapak. Awalam, kalau saya baca begini. Tadi Pak Karya kita tadi baca yang bagus juga. Awalam yarau anna, salah kalau saya katakan awalam yarau anna nasuqul ma. Nah, yang harus lebih panjang al-ma'ah, jangan panjangkan anna. Kenapa? Karena itu bukan alif, bukan hamzah sesudahnya kan. Kalau hamzah sesudah panjang itu wajib dibaca panjang. Awalam yarau anna nasuqul ma. Nah, kalau kita baca ini, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ard. Jadi lebih panjang al-ma'a kan? Kenapa? Karena ada hamzah sesudahnya. Kalau ikra pertama nggak muncul tuh. Nah, alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah mampu membaca dengan huruf Arabnya, ya bisa juga membukakan terjemahannya. Alhamdulillah sudah masuk ikra pertama. Hafal Quran 30 juz masih ikra pertama. Tapi kalau sudah mampu menerjemahkan Quran, oh iya. Nah, secara akademik yang tadi kan awalam yarau. Ini kenapa ya Tuhan bertanya? Apakah Tuhan tidak tahu sehingga dia bertanya kepada kita? No. Pertanyaan itu bukan berarti tidak tahu, kadang-kadang untuk yufidu ta'kid, menunjukkan kepada pendalaman materi kan.